Halo semua, sahabat setia Trans TV, dimanapun berada ya. Selamat malam dan selamat datang kembali di studio live kita. Ya, di studio dengan judul Bincang Kita. Sahabat Pon TV, kalian pernah dengar nggak? Sahabat setia Trans TV, kalian pernah dengar nggak kisah antara penyakit-penyakit ini? Mungkin dari kalian itu mungkin masih belum pernah tahu kan? Ya, penyakit ini disebut penyakit kista atau biasa disebut juga dengan kista endometriosis. Penyakit apakah ini? Ya, penyakit ini umumnya itu disebut juga sebagai penyakit pada rahim ya, atau benjolan pada rahim itu. Nah, kista ini awalnya dia tuh tidak merasa sakit ya. Kista ini hanya kista jinak ya, atau tumor jinak. Pastinya teman-teman setia Pon TV pasti tahu dong ya. Atau teman-teman setia Trans TV juga pasti tahu lah. Nah, kenapa di sini aku mau sharing ke kalian? Karena kalian itu udah kuanggap sebagai narasumber sendiri guys. Padahal setiap obat yang kita konsumsi itu sama sekali tidak ada efek sama sekali ya. Tapi kalaupun misalkan kan tuh pilih operasi atau herbal, kalau kalian misalnya pilih herbal ya, kalian bisa nih skip video ini. Nah, sebelum lanjut kita membahas kista, alangkah baiknya kalian pencet tombol like dulu dan subscribe di bagian bawah ya, untuk mendukung channel ini biar lebih berkembang. Nah, kalau udah, langsung saja yuk kita bahas penyakit kista. Nah, sahabat setia Trans TV, kira-kira apa aja sih pantangan penyakit kista yang umum sering diderita para wanita sebelum memasuki usia hamil? Nomor 1, tidak boleh makan tepung. Ya, sebenarnya sih kalau untuk masalah makan tepung mah boleh-boleh aja. Asal jangan terlalu berlebihan ya. Karena itu bisa memperburuk keadaan. Atau bisa membuat lambung terasa perih nih, sahabat setia Trans TV. Nah, selain itu tepung kan juga rendah gula ya. Jadi aman banget. Tapi konsumsinya jangan terlalu berlebih ya. Lanjut. Next. Minum minuman. Sahabat setia Trans TV, kalian pasti ingat dong dengan minuman yang satu ini. Yap, kopi hitam. Kopi hitam juga tidak boleh loh dikonsumsi secara berlebihan. Menurut para ahli, rentan terbaiknya dikonsumsinya tidak boleh sampai 2 gelas per hari. Karena bisa memperparah kista loh, dan membuat kista menjadi tambah besar nanti. Dan membuat perut terasa sakit. Waduh, padahal sudah coba berbagai cara ya, tapi nggak ada efeknya sama sekali nih sahabat setia Trans TV. Nah, kita lanjut ya ke tahap yang ketiga. Nomor 3, dilarang minum minuman bersaset secara berlebih. Sahabat setia Trans TV juga pasti tahu lah ya, kenapa kita tidak dianjurkan untuk meminum minuman saset setiap hari. Intinya sih boleh-boleh aja, tapi asalkan jangan terlalu berlebihan. Karena
Dia ini kan mengandung bahan kimia dan bahan pengawet, pemanis buatan gitu. Nah, jika kita mengkonsumsinya secara berlebih, itu bahkan bisa membuat kesehatan kita memburuk loh. Atau bisa membuat kista kita menjadi lebih besar. Atau tumor yang akan datang. Misalnya nih tumor jahat ya. Nah, itu pasti dirasakan banget nih oleh para penderita kista endometriosis. Nah, pantangannya adalah kita boleh mengkonsumsi minuman saset seperti Testistry atau semacam minuman lainnya. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan. Lanjut, tahap ketiga. Nomor 3. Rutin olahraga. Nah, kalau kalian nggak sempat keluar rumah nih, usahakan harus keluar rumah nih sob. Karena keluar rumah itu pun juga baik loh. Ibarat kata kalian lagi olahraga ya, katakanlah ya. Jadi kalian itu harus dilakukan olahraga setiap pagi guna untuk memperkecil kista endometriosis. Jadi pas kalian lagi olahraga itu, tubuh kalian juga merasa lebih baik. Nah, begitu aja tuh untuk tips-tipsnya untuk menjaga kista. Noh, gimana sahabat setia Trans TV? Sudah paham belum? Kenapa setiap kali kita mengkonsumsi makanan itu, tapi dilarang karena setiap makanan itu kan punya rasa ciri khas masing-masing ya. Gunanya untuk supaya demi kebaikan dan keadaan. Gitu aja nih sob. Lanjut. Tahap kelima. Makan makanan sehat. Sobat setiap Trans TV, pasti kalian juga tahu dong makan makanan sehat. Yup, apalagi kalau bukan sayur-sayuran dan buah-buahan pastinya. Iya, ini sih wajib dikonsumsi ya sahabat setia Trans TV. Karena untuk mendapatkannya pun juga lebih mudah loh. Sahabat setia Trans TV bisa membeli kedua makanan ini di warung terdekat ya. Atau juga bisa diolah sendiri di rumah. Lanjut nih. Next. Apa aja sih untuk makanan sehat? Kita akan kembali usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Hidup Sehat bersama Trans TV. Hidup Sehat bersama Trans TV. Kembali lagi nih Sobat Setia Trans TV. Masih bersama kami di Hidup Sehat bersama Trans TV. Lanjut lagi ya. Kita akan membahas seputar masalah kesehatan atau biasanya makanan yang biasa dikonsumsi untuk penderita kista endometriosis. Nomor 1. Wortel. Wortel bisa menjadi salah satu makanan yang sehat nih sob. Karena wortel ini kaya akan zat besi dan vitamin B1. Gunanya untuk melawan racun yang ada di bagian tubuh. Karena selagi kita makan, tubuh kita kan juga menerima asupan yang lebih baik nih sob, di rentan sekitar 20 sampai 30% tergantung ukuran tubuh kita nih sob. Nah,
Untuk mengkonsumsi makanan ini pun juga lebih mudah loh sob. Sobat bisa rebus wortel atau diolah menjadi sayuran lezat seperti capcay, dan di jus pun juga oke loh sob. Karena minum jus wortel bisa melawan kista atau bisa menetralisir kista dan mengecilkan rahim ya. Nomor 2, brokoli. Sobat setia Trans TV, sudah pasti udah familiar dong dengan apa namanya? Dengan dengan sayuran yang satu ini. Siapa sih yang nggak kenal dengan brokoli? Gini nih sob, brokoli itu kan termasuk sayuran yang sehat juga kan ya? Karena brokoli ini mengandung banyak vitamin sob. Karena vitaminnya inilah yang bagus untuk melawan kista dan membersihkan atau mendetoks racun ke dalam tubuh. Karena vitamin dalam brokoli ini pun juga sehat loh sob. Karena menurut para ahli, mengkonsumsi brokoli sebanyak-banyaknya bisa melawan racun loh yang ada di dalam tubuh kita, sehingga membuat tubuh kita itu menerima banyak sekali kekuatan untuk melawan kista. Selain itu, kalau untuk melawan racun yang berlebihan nih, brokoli juga bisa melawannya. Untuk cara makannya pun mudah. Sahabat setia Trans TV bisa mengolahnya menjadi sayuran seperti capcay atau sayuran lainnya lah. Dengan begitu, kandungan di dalam brokoli tidak mudah rusak selama diolah. Tapi ingat, sebelum diolah wajib dicuci dulu ya. Nomor 3, buah-buahan. Sahabat setia Trans TV, sudah pasti tahu kan ya buah-buahan yang akan kita bahas pada video kali ini? Yap, betul sekali sob. Buah-buahannya tak lain dan tak bukan adalah pepaya, mangga, dan apel. Ketiga buah-buahan ini adalah buah-buahan yang paling wajib dibeli loh sob di pasaran. Untuk 1 kilonya dihargai sekitar, kalau untuk pepaya 1 kilonya bisa sampai 35.000. Kalau untuk mangga 1 kilonya bisa sampai 90.000. Kalau untuk buah naga sendiri itu 1 kilonya bisa sampai 50.000. Ya tergantunglah, karena beda harga, beda juga kualitasnya sob. Karena bisa jadi kalaupun misalkan kita membeli buah mangga secara teratur, itu harganya bisa saja naik sob. Tergantung apa yang kita makan ya. Nah, kalau untuk mengolahnya nih, mari kita lanjut untuk mengolah buah-buahannya. Untuk bagian cara mengolah buah-buahan tersebut. Disimak baik-baik ya sob. Pertama, mengolah menjadi sayuran. Maksudnya mengolah menjadi jus. Nah, kalau untuk misalkan nih, kalaupun misalkan sahabat setia Trans TV kepengen mengubah buah-buahan tersebut menjadi jus, itu ada beberapa macam sob. Ada yang dicuci dulu, karena bisa jadi semua getah bakalan nempel di semua buah-buah yang kita akan konsumsi ini.
dengan cara dicuci dulu dengan menggunakan air bersih ya sob. Dicuci sampai getahnya tuh tiba-tiba menghilang. Kalau udah, mari kita lanjut nih ke tahap yang kedua untuk cara pengolahannya. Nomor 2, dipotong. Sobat, kalau kalian punya pisau, hati-hati ya sobat. Bisa jadi pisau kalian ini kalau dipotong bisa kena tangan. Bercanda. Kita lanjut ya. Potong buah-buahan kebelah menjadi 2 ya sob. Menjadi 2 bagian. Nah, kalau udah tinggal masukkan ke blender sob. Jangan lupa masukkan air dan es batunya. Kalau udah tinggal blender aja. Nah, kalau udah nih sob, angkat dan tuang ke gelas. Dan jus buah-buahan pun siap untuk dinikmati sob. Gimana? Mudah banget kan? Apalagi diminum saat cuaca terik sob. Dijamin kita sobat setiap Trans TV yang ada di rumah pasti bakalan sembuh dengan menggunakan trik yang satu ini. Gimana sobat setia Trans TV? Sudah paham kan? Nah, kalau misalkan masih belum paham, sobat bisa nonton siaran ini berulang kali ya sob, di channel ini tentunya. Oke dah sob, segitu aja ya pembahasan kita. Gak kerasa ya sobat setia Trans TV udah di penghujung acara aja nih. Hidup sehat bersama Trans TV, mengasihkan bukan? Tapi jangan sedih sob. Jangan sedih ya sob, besok kita bakalan ketemu lagi. Tentunya di jam 10:12 ya. Kita akan ketemu lagi untuk membahas penyakit lainnya. Tentunya hidup sehat bersama Trans TV tidak ampuh dong kalau tidak membahas semua penyakitnya. Nggak terasa ya sob di pengunjung acara aja. Tapi kalian tetap terhibur dong ya. Jangan sedih sob, jangan sedih. Kita besok bakalan ketemu lagi. Nah, saatnya waktunya pamit undur diri dari hadapan kalian. Semoga sehat selalu dan semoga apa yang kita sampaikan ini ada hikmahnya ya sob. Nah, semoga penyakit kalian ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak main-main sob dengan janjinya. Kalaupun misalkan dibilang sembuh ya sembuh. Tapi itu sob harus butuh proses ya. Intinya wajib olahraga dan makan tepung, minum kopi. Itu dilarang ya sob. Jangan terlalu berlebihan ya sob. Ingat, sehat itu penting. Sampai di sini dulu sob untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Saksikan terus Hidup Sehat bersama Trans TV. Tentunya di jam yang sama ya, jam 10:12. Jangan lupa, jam 10:30 deh kita akan hadir. Jangan lupa ya sob, tonton terus, stay tune terus. Hidup sehat setiap hari di jam 10 atau di jam 11:30 hanya di Trans TV. Thank you sob.